Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 penyebab orang itu bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya orang ini berakhirlah hayat hidupnya dalam kematian yang tidak baik, yang jelek, yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara 5 penyebab orang itu bisa dikatakan mati dalam keadaan su'ul khotimah? Yang pertama, dia suka melalaikan solat. Solat merupakan rukun Islam yang kedua. Ketika orang itu melaksanakan perintah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bukti ketaatan dia kepada Allah, dan ketika dia tunaikan salat itu, maka akan merubah keadaan diri pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu, kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh celaka dan rusak orang-orang yang mempunyai sifat tercela di dalam salatnya. Di antaranya orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Apa yang menyebabkan orang ini bisa lalai di dalam salatnya? Disebabkan ketentuan-ketentuan yang harus ditunaikan tapi tidak dikerjakan. Kenapa orang ini bisa lalai dengan salatnya? Dia bermalas-malasan. Kenapa orang ini bisa lalai dengan salatnya? Orang ini sering mengerjakan salat di akhir salat, sehingga salat yang seharusnya ditunaikan tepat pada waktunya, tapi dia melalaikan perintah Allah. Dia dengan sengaja, dengan malas ditunda waktunya, yang menyebabkan orang ini lalai dalam salatnya. Apa yang menyebabkan orang ini bisa lalai dengan salatnya? Dia tidak mengenal bacaan rukuknya, bahkan dia tidak mengenal dengan bacaan sujudnya. Terasa hampa salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika orang itu mengerjakan salat di hadapan Allah, maka Allah akan hadirkan ketenangan dalam hidupnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu akan menjadi tenang. Tapi ini orang salat tidak paham akan arti rukuk dan dibacanya, tidak paham akan arti makna bacaan sujudnya. Dia lalai, dia menghayal saat salat. Maka ini bisa dikatakan orang yang lalai dalam salatnya. Maka rugi, celaka orang yang semacam ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus
mengetahui bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat di awal waktu. Ternyata salat tepat di awal waktu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita untuk istiqamah dalam menjalankan perintah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab pertama, orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia suka melalaikan dalam solat yang ditunaikan. Penyebab kedua, orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mengkonsumsi, menggunakan minuman-minuman keras. Orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengkonsumsi minuman-minuman keras, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana sabda Rasulullah menegaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan, semua yang memabukkan itu, kata Nabi, adalah khamr, dan semua khamr itu hukumnya haram. Maka orang yang mengkonsumsi minuman-minuman haram akan rusak mental fisiknya, keadaan jasmaninya, tapi juga meresahkan, merugikan orang-orang lain. Maka setidaknya kita berusaha untuk meninggalkan sejauh-jauh mungkin minuman-minuman yang memabukkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai orang ini dalam keadaan mabuk, kemudian orang ini kecelakaan, ada minum-minuman haram di dalam perutnya, maka dipastikan orang ini wafat dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa bekal keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua, orang ini bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang jelek, yang buruk di hadapan Allah, ketika dia gemar mengkonsumsi minum-minuman yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang ketiga, manusia ini, orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia kasar kepada kedua orang tuanya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan ridha Allah, malah dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Maka engkau diciptakan oleh Allah sebagai seorang anak, bukan untuk mengomentari, menghakimi orang tua kita. Engkau diciptakan oleh Allah supaya engkau patuh dan taat kepada kedua orang tuamu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, kata Nabi, surgamu, surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu. Allah juga mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Aku telah menetapkan kepada kalian semua, beribadahlah engkau hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Keramat bukan pohon yang tinggi, keramat bukan gunung yang besar,
keramat bukan lautan yang luas, tapi keramat adalah kedua orang tuamu yang masih hidup bersama denganmu. Belikanlah makanan-makanan yang terbaik untuk kedua orang tuamu. Belikanlah pakaian yang terbaik untuk kedua orang tuamu kalau dia masih hidup, masih bersama dengan kita. Andai dia sudah tidak ada, maka amalan yang paling baik untuk kedua orang tua kita mendoakan kedua orang tua dan beristighfar untuk kedua orang tua kita. Itu yang mesti kita lakukan sebagai anak. Jangan kita durhaka kepada kedua orang tua kita selama kedua orang tua kita masih berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, menjadi manusia pembangkang, menjadi anak yang menyakiti, bahkan membuat menetes air mata kedua orang tua kita, maka dipastikan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, hidupnya akan melarat, hidupnya tidak akan barokah, hidupnya pasti akan mati dalam keadaan su'ul khatimah kalau tidak meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Ini penyebab mati su'ul khatimah yang ketiga. Penyebab su'ul khatimah yang keempat, ada apa dengan orang ini sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak baik, buruk matinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini suka berbuat zalim kepada orang lain, perbuatannya suka menyakiti orang lain, perbuatannya suka membuat orang lain itu marah, membuat orang lain tidak suka terhadap sikap yang dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu tidak hanya dosa perbuatannya di hadapan Allah, tapi orang yang zalim itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 18. Ala la'natullahi ala zalimin, kata Allah, ingatlah Allah akan timpakan siksaan, azab neraka bagi orang yang zalim kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullah wa iyyakum waz-zulmah fa innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Takutlah engkau terhadap perbuatan-perbuatan zalim, karena perbuatan zalim akan menjadi suatu kegelapan nanti di hari kiamat. Hisabnya berat nanti di hadapan Allah. Melewati jembatan Siratal Mustaqim tidak bercahaya, gelap, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat zalim, baik dia zalim dengan kata-katanya yang menyinggung perasaan orang lain, kasar kata-katanya, selain dia zalim kepada orang lain, karena lidahnya yang kasar, nanti dia akan bangkrut menjadi orang yang muflis di hadapan Allah. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu orang nanti di akhirat yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia rajin salat, dia rajin puasa sunnah, dia rajin berzakat, bahkan dia pernah haji, tapi lidahnya, kata-katanya kasar, kata-katanya suka menyakiti orang lain. Datang sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqumul lail, ya Rasulullah, ada si fulan ya Rasulullah, dia salat di tengah malam, dia bangun salat tahajud. Wa tasumun nahar, bahkan di siang hari dia sanggup lapar puasa sunnah ya Rasulullah. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, akan tetapi ya Rasulullah, lidahnya kasar, lidahnya suka menyakiti tetangganya. Ini bagaimana ya Rasulullah? Apa kata lisan Rasulullah yang mulia? Hiya min ahlin nar,
dia adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan di rumah kita ada pembantu, berikanlah haknya sebelum keringatnya kering. Kebetulan di rumah kita ada seorang pelayan pembantu, berikanlah sesuai gaji dengan apa yang dikerjakan. Jangan ditunda gaji karyawan, gaji pembantumu, karena engkau kalau menundanya akan terjadi perbuatan yang zalim, tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbuatan yang keempat. Manusia itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah ketika dia suka berbuat zalim kepada orang lain. Perbuatan yang kelima, orang ini akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak baik di hadapan Allah. Dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa menunggu taubat seorang hambanya. Andai engkau tidak beramal soleh, Allah tak pernah rugi. Andai engkau bertaubat kepada Allah, Allah juga tak pernah mengambil manfaat dari taubatmu. Tapi ingatlah, ketika engkau mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka dipastikan kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bertaubatlah kita kepada Allah. Setiap hari kita harus bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempatkan istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai dosamu kepada Allah, maka itu mudah, ringan untuk kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dosamu kepada manusia, kepada orang lain, maka engkau tidak bisa minta taubat kepada Allah. Engkau harus minta maaf, minta ampun kepada orang lain, barulah Allah itu akan mengampuni dosa-dosamu. Dosa kita besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Dosa kita menutup langit dan bumi gelap karena dosa-dosa yang dikerjakan. Ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka orang yang bertaubat kepada Allah itu diapresiasi oleh Allah, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah itu mencintai kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Jangan anggap remeh orang yang punya dosa. Jangan anggap remeh orang yang banyak dosa, karena di tengah malam dia bisa mencari Allah, dia rayu Allah dengan taubatan nasuha. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan yang jahat-jahat, diganti dengan yang buruk-buruk. Dan jangan pernah kita memvonis orang lain, engkau ahli neraka, engkau banyak dosa, engkau pasti penghuni neraka. Siapa kita memvonis orang lain demikian? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah orang itu masuk surga bukan karena solatnya, bukan karena amalnya, bukan karena sedekahnya, tapi orang itu akan masuk surga illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Orang itu akan masuk surganya Allah kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih cinta para pelaku-pelaku maksiat yang bertaubat kepada Allah daripada orang yang soleh tapi merasa bangga dengan amal solehnya sehingga merasa layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak suka kepada orang yang soleh yang demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.